Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Febria Emza, perwakilan dari kelompok 6, kelas 42 Manajemen Perubahan. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota. Yang pertama, Muhammad Hendra Gunawan. Yang kedua, Muhammad Alfarian. Yang ketiga, Manisa Koirala. Yang keempat, Nadila Permata Putri. Yang kelima, Jendri Adi Chandra. Yang keenam, Noni Adanwi Tanjung. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materinya, Budaya dan Perubahan. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, poin A, apa yang dimaksud dengan budaya? Menurut Chen, tahun 1990 mengemukakan bahwa budaya adalah pola asumsi dasar yang ditemukan. Nah, ditemukan oleh suatu kelompok atau dikembangkan dalam pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dan itu telah bekerja cukup baik untuk dipertimbangkan valid dan karenanya diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk melihat, berpikir, dan merasakan dalam kaitannya dengan masalah-masalah itu. Meskipun pendapat populer bahwa budaya adalah cara kita melakukan sesuatu di sekitar, nah, kita dapat melihat bahwa cara melakukan sesuatu dan perilaku itu terjadi sebenarnya adalah manifestasi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. B. Perspektif tentang budaya. Diskusi sekitar 4 metafora organisasi di Indonesia, bab perubahan organisasi dan 5 paradigma perubahan dalam agen perubahan bab akan mengingatkan Anda tentang kebutuhan untuk menjadi lebih sadar akan cara organisasi beroperasi dan juga apa posisi atau perspektif default Anda. Menyadarkan hal-hal ini memungkinkan agen perubahan tidak hanya untuk memahami organisasi pada sebuah tingkat yang lebih dalam, tetapi juga untuk membantu dalam memungkinkan pergantian budaya yang dibutuhkan. C. Budaya dan mengelola perubahan. Scan menggarisbawahi fakta bahwa organisasi tidak akan berhasil ubah budaya jika mereka mulai dengan gagasan spesifik itu di dalam pikiran. Awal poin harus selalu menjadi masalah bisnis yang dihadapi oleh organisasi. Memang penelitian ini lebih lanjut dari Bostrom tahun 2013. Mencari secara mendalam tentang sebuah periode 2 tahun di 19 organisasi yang telah mencapai keberhasilan strategis ubah. Konfirmasi ini bisa dilihat perubahan yaitu budaya bukanlah tujuan tapi untuk strategi bisnis. Bukan pemimpin tunggal di perusahaannya yang dibicarakan perubahan budaya secara eksplisit. Budaya biasanya masuk ke percakapan sekitar perubahan dalam 3 cara. Yang pertama, manajer senior memutuskan bahwa apa yang dibutuhkan dalam perubahan budaya untuk mencapai perubahan dalam strategi yang sekarang dibutuhkan. Yang kedua, diakui bahwa budaya yang ada di dalam organisasi adalah baik membantu atau lebih sering menghambat upaya perubahan itu sendiri. Yang ketiga, ketika merancang intervensi manajemen perubahan, bagaimana diselaraskan budaya yang ada perlu intervensi itu. D. Kerangka budaya. Sten membayangkan budaya sebagai tingkatan atau lapisan yang berbeda. Semakin dalam inti dari identitas organisasi, struktur yang terlihat, strateginya dan nilai-nilai, serta asumsi dasar yang mendasarinya, maka Dale dan Kennedy tahun 1999 juga melihat organisasi secara berlapis-lapis caranya. Sejarah terletak pada intinya, mengarah pada pengembangan nilai dan keyakinan yang pada gilirannya menciptakan ritual dan upacara yang menambah infrastruktur organisasi. Ini mengarah ke matriks dengan profil 4 budaya. Yang pertama, budaya tugas, ditandai dengan mendapatkan sesuatu selesai kekuasaan dan otoritas berasal dari kemampuan untuk mencapai tugas di tangan. Yang kedua, budaya peran. Mencoba agar sesuai dengan cara kerja organisasi menjadi jelas struktur dan peran yang ditentukan. Yang ketiga, budaya pribadi. Memiliki kebutuhan masyarakat pusat etosnya. Ini mungkin dengan mengorbankan yang memayungi tujuan organisasi tersebut. Yang keempat, budaya kekuasaan.
keputusan didasarkan sekitar sumber-sumber kekuasaan di dalam organisasi dan sering dikontrol secara terpusat. Poin E, yaitu nilai kunci untuk memahami budaya. Dengan cara yang sama, Freud tahun 1899 melihat bahwa mimpi adalah jalan menuju kerjaan tidak sadar. Nah, nilai-nilai menawarkan cara untuk benar-benar memahami budaya dan perubahan. Mereka membentuk jembatan antara identitas inti organisasi dan memanifestasi perilaku. Nilai-nilai organisasi yang pertama, menurut Hofstede et al. Tahun 1990 menyatakan bahwa inti budaya dibentuk oleh nilai-nilai dalam arti luas, tidak spesifik, perasaan baik dan jahat, indah dan jelek, normal dan tidak normal, rasional dan irasional, perasaan yang seringkali tidak disadari dan jarang didiskusikan. Yang kedua, menurut Borne and Jenskins tahun 2013, hanya ketika strategi baru dan cara baru dalam melakukan sesuatu terlihat berhasil bahwa nilai-nilai yang dianut diintegrasikan ke dalam asumsi dasar organisasi. Poin F yaitu perubahan budaya fasilitasi. Nah, bagian ini membahas cara-cara perubahan budaya dapat didekati dengan menggunakan sejumlah kerangka kerja dan ilustrasi. Nah, ada dua cara yang relatif mudah di ASKES untuk melihat komponen-komponen budaya perubahan adalah model 7S MC Kinsey, yaitu yang kami lihat secara singkat di bab 3 dan Johnson and Scholes tahun 1999 dalam Cultural Webnya. Strategi, struktur, dan sistem adalah kategori yang lebih nyata dan oleh karena itu kadang-kadang orang-orang yang berkonsentrasi pada ketika mengelola perubahan. Jika ada masalah, manajer sering ingin mengubah strategi. Strategi atau tingkatan sistem atau restrukturisasi, penting untuk diingat bahwa semua faktor ini saling terkait. Jika Anda mengubah satu aspek, maka itu mempengaruhi semua yang lain. Dan mereka pada gilirannya berinteraksi dengan eksternal lingkungan hidup. Pindah dari arus ke budaya yang dimaksud tidak hanya tentang mengubah faktor lebih mudah, tetapi sebenarnya juga tentang keseluruhan sistem. G. Web budaya. Johnson dan Scholes tahun 1999 telah merancang apa yang mereka sebut sebagai web budaya. Unsur-unsur yang membentuk budaya organisasi yang berlaku dan jika disesuaikan dapat memungkinkan perubahan budaya terjadi untuk mendukung inisiatif perubahan organisasi. Di tengah-tengah web ini adalah apa yang mereka sebut sebagai paradigma, yang mendasarinya seperangkat asumsi yang mewujudkan tentang apa organisasi itu, di mana itu, bagaimana itu akan sampai di sana, dan nilai-nilai inti yang itu menganut, maka sistem kontrol organisasi memantau dan mengevaluasi operasinya. Yang dievaluasi adalah operasi kinerjanya. Nah, beberapa organisasi akan memiliki sistem kontrol yang ketat untuk misalnya bank atau operasi yang bertanggung jawab secara publik. Yang lain akan lebih longgar, misalnya perusahaan baru atau lebih banyak tentang wirausaha. Materi terakhir yaitu tentang ikhtisar prinsip kunci perubahan budaya. Ini adalah ringkasan dari prinsip-prinsip utama yang kami harap akan membantu Anda mengatasi masalah perubahan budaya di organisasi Anda sendiri. Yang poin pertama, selalu taut ke strategi. Gunakan proses berulang untuk membangun kekuatan budaya inti, sementara juga berfokus pada strategi bisnis, visi organisasi, misi, dan tujuan untuk menentukan kemampuan organisasi atau kompetensi inti apa yang perlu dikembangkan. Nah, poin kedua, membangun kekuatan budaya inti. Sedapat mungkin, mulailah dari mengenali budaya yang ada adalah membangun kekuatannya. Tentu saja harus ada analisis terperinci semua faktor eksternal, posisi kompetitif, harapan pemangku, kepentingan dan kebutuhan pelanggan. Poin ketiga, penggeseran pola pikir. Terus-menerus mempertahankan pengenalan elemen asing ke dalam organisasi. Sistem izational adalah cara yang baik untuk membuat perubahan terjadi, baik itu eksternal atau internal. Perlu membuka kunci dan membuka blokir energi untuk memulai proses dan juga membutuhkan rencana dan proses untuk menjaga momentum berjalan. Terkadang ini mungkin membutuhkan sikap yang tidak kenal kompromi. Nah, poin keempat, menghadiri masalah pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang berbeda akan memiliki pengalaman yang berbeda.
Nah, stakeholder internal perlu menciptakan perilaku yang cenderung menerjemahkan yang dianut nilai-nilai ke dalam nilai-nilai inti. Nah, yang terakhir, poinnya adalah hasilkan mekanisme yang memungkinkan. Penting untuk menghasilkan mekanisme yang memungkinkan, seperti sistem penghargaan dan sistem perencanaan dan manajemen kinerja yang mendukung tujuan dan perilaku yang disukai dari budaya baru. Nah, sekian hasil presentasi dari kami. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.